Pemirsa, sejumlah kecelakaan berujung maut terjadi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Faktor belum mahir mengemudi hingga kendaraan yang tidak layak jalan menjadi penyebabnya. Butuh langkah tegas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan agar keselamatan berkendara menjadi prioritas. Penghujung tahun 2025 ditutup oleh tragedi kecelakaan maut yang menelan korban tak sedikit. Belum hilang dari ingatan, kecelakaan bus maut menyebabkan 16 nyawa melayang. Ya, seolah bukan hal baru, penyebabnya lagi dan lagi karena kelalaian. Bus penumpang yang membawa 34 orang terguling di jalan tol KM 420 Simpang Susun Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain korban tewas, 18 orang lainnya terluka. Nyawa yang melayang sia-sia akibat biang keserampangan. Berdasarkan hasil rem cek pada 9 Desember lalu, bus dinyatakan tak layak jalan dan dilarang beroperasi. Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B7201 IV yang berangkat dari Jati Asih Bekasi menuju Yogyakarta itu rupanya juga tidak terdaftar sebagai bus akap maupun bus pariwisata. Bus mengangkut penumpang dari berbagai titik di wilayah Bekasi untuk pulang kampung di masa libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan sopirnya pun cuma cadangan. Dari kesaksian kernet bus bahwa pengemudinya itu tergolong baru dalam melayani rute jarak jauh. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita membuka posko bagi keluarga yang meninggal. Jasad para korban telah diserahkan pada pihak keluarga dan dimakamkan. Pihak Jasara Harja memberikan santunan kepada seluruh keluarga korban kecelakaan bus. Sopir bus telah dijadikan tersangka dan dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman penjara selama 6 tahun. Kecelakaan saat hendak berlibur juga dialami bus milik TNI Angkatan Laut di Jalan Tol Balmera, Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 10 personil TNI terluka. Ketidakmahiran sopir truk yang berada di depannya jadi musabab kecelakaan, di mana tiba-tiba truk berjalan mundur karena tak bisa melintasi jalan menanjak. Pengemudi supir truk 8279DL pada saat di TKP, kebetulan saya juga ke TKP, tadinya pas di TKP tidak ada lagi driver tersebut dan sudah kita cari dan kita tanya ke ekspedisi semennya dan mereka juga ikut bantu cari terkait supir truk 8729DL tadi. Berdasar catatan Korlantas Polri, angka kecelakaan saat momen Natal dan Tahun Baru mengalami tren yang berubah-ubah. Di tahun 2023, angka kecelakaan mencapai 2.700 dan meningkat di tahun 2024. Sementara di tahun 2025, angka kecelakaan mengalami tren penurunan. Karenanya penting memperhatikan sejumlah faktor dalam berkendara, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal apa? Persiapan fisik. Nah, faktor eksternal di sini paling penting bahwa saat ini cuaca di Indonesia tidak sedang baik-baik aja, sangat-sangat ekstrim. Jadi penting sekali untuk diperhatikan bahwa cuaca yang berubah-ubah harus kita antisipasi dengan bagaimana kita menerapkan teknik berkendara yang benar. Ada ragam cara yang bisa dilakukan penumpang agar tenang bepergian menggunakan transportasi umum. Agar tak was-was, sebelum memakai jasa transportasi umum, masyarakat bisa gunakan aplikasi Mitra Darat untuk pastikan status kelayakan bus. Aplikasi ini dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Masukkan nomor polisi, nanti akan muncul beragam informasi dari soal izin trayek, status uji kir, hingga kelayakan operasional kendaraan. Jika terdapat pelanggaran atau izin yang tak sesuai, kita sebagai konsumen bisa memilih alternatif lain. Tim Liputan melaporkan.